Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Trisnoger Sulimba dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran oleh Hendra Nilva Saputra, SPD MPD. Oke, sebelum melanjutkan video ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah mengklik link ini dan menonton video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Let's go. Oke, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama itulah prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Ketujuh, perbedaan individual. Oke, selanjutnya, bagaimana kita mengimplikasikan prinsip-prinsip belajar itu bagi siswa? Pertama, perhatian dan motivasi. Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajarinya. Implikasi prinsip motivasi bagi siswa adalah adanya kesadaran pada siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Untuk hal itu, siswa dapat melakukan segala cara menentukan atau mengetahui tujuan belajar yang hendak dicapai. Menanggapi secara positif pujian dari orang lain, menentukan target, menyelesaikan tugas belajar, dan sebagainya. Oke, kedua adalah keaktifan. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Siswa dituntut aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil kinerja, membuat karya tulis, membuat clipping, dan sebagainya. Ketiga adalah keterlibatan langsung. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Dengan keterlibatan langsung ini, secara logis akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman. Bentuk-bentuk perilaku, misalnya siswa ikut dalam pembenahan lapangan, siswa membaca puisi di depan kelas, siswa berdiskusi untuk membuat laporan, dan sebagainya. Keempat adalah pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, siswa diharapkan tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Oke, selanjutnya kelima, tantangan. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Bentuk-bentuk perilaku siswa diantaranya melakukan eksperimen, melaksanakan tugas pembimbing, terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Keenam adalah balikan atau penguatan. Bentuk perilaku sebagai implikasi dari prinsip balikan atau penguatan ini diantaranya segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang jelek. Oke, ketujuh atau yang terakhir,
perbedaan individual. Adanya kesadaran pada diri siswa bahwa dirinya berbeda dengan siswa yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi dirinya sendiri. Implikasi adanya perbedaan individual bagi siswa diantaranya adalah menentukan tempo atau kecepatan belajar, menentukan tempat duduk, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplikasikan prinsip-prinsip belajar bagi guru. Oke, yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Implikasi prinsip perhatian bagi guru tertampak pada perilaku-perilaku sebagai berikut. Pertama, guru menggunakan metode secara bervariasi. Kedua, guru menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan. Ketiga, guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Keempat, guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing. Selanjutnya, implikasi prinsip motivasi bagi guru tertampak pada perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memilih bahan ajar sesuai minat siswa. Kedua, menggunakan metode dan teknik mengajar yang sesuai yang disukai siswa. Ketiga, mengoreksi segera mungkin pekerjaan siswa dan segera mungkin memberitahukan hasilnya kepada siswa. Keempat, memberikan pujian verbal atau non-verbal. Oke, selanjutnya adalah prinsip keaktifan. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru diantaranya dapat melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan multimetode dan multimedia. Kedua, memberikan tugas secara individual dan kelompok. Ketiga, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil. Keempat, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Oke, selanjutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Berlaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung diantaranya adalah yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil. Kedua, mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibandingkan dengan demonstrasi. Ketiga, menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa. Keempat, memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohnya. Kelima, melibatkan siswa mencari informasi atau pesan dari sumber informasi di luar kelas atau luar sekolah. Keenam, melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Ketujuh, kemampuan guru untuk bertindak sebagai manajer atau pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengerahkan, membimbing, dan mendorong siswa ke arah tujuan pengajaran yang ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah prinsip pengulangan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya adalah yang pertama, merancang pelaksanaan pengulangan. Kedua, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. Ketiga, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Keempat, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan. Kelima, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Selanjutnya adalah prinsip tantangan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan diantaranya adalah pertama, merancang dan mengelola kegiatan eksperimen. Kedua, memberikan tugas pada siswa memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari luar sekolah sebagai sumber informasi. Ketiga, menugaskan kepada siswa untuk menyimpulkan isi pelajaran yang selesai disajikan. Keempat, mengembangkan bahan pembelajaran. Kelima, membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan meneleralisasi sendiri. Keenam, guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik diskusi. Oke, selanjutnya adalah prinsip balikan dan penguatan. Aplikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru berwujud perilaku-perilaku diantaranya. Yang pertama, memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang
yang telah dijawab siswa secara benar atau salah. Kedua, mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, memberi catatan-catatan pada hasil kerja siswa. Keempat, membagikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi oleh guru disertai skor dan catatan-catatan bagi siswa. Kelima, mengumumkan atau mengkonfirmasi peringkat yang diraih setiap siswa berdasarkan skor yang dicapai dalam tes. Keenam, memberikan hadiah atau ganjaran kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas. Oke, yang terakhir adalah prinsip individual. Implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru berwujud perilaku-perilaku diantaranya. Yang pertama, menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Kedua, merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan kesan pembelajaran. Ketiga, memberikan remediasi atau pernyataan kepada siswa yang membutuhkan. Oke, mungkin itu pembahasan materi kali ini. Oke, itulah tadi materi tentang prinsip belajar dan pembelajaran di dasar jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya.